Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larsati Virgita. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu dosen mata kuliah pengantar ekonomi makro, Ibu Tri Lestari. Ini mau wawancara sedikit tentang kegiatan profesi sehari-hari sebagai dosen. Kalau boleh tahu sudah berapa lama jadi dosen? Pertama kali jadi dosen itu langsung di sini atau di universitas lain? Langsung di BSI. Mengajar pengantar ekonomi saja atau ada mata kuliah lain yang diajarkan? Ada mata kuliah, tapi rata-rata memang kalau sekarang ini mata kuliah rata-rata yang mata kuliah inti dari manajemen kayak makro, mikro, manajemen di situ. Biasanya semester berapa aja Ibu belajar pada semester Mikro 1, pengantar ekonomi makro 2, disebut semester 3. Jadi dosen pembimbing juga? Iya. Bagaimana pengalaman Ibu selama jadi dosen? Sukanya itu kalau diajarin ngerti, dukanya kalau yang diajarin ngerti, terutama kalau membimbing. Membimbing itu kalau kalau lagi membimbing itu susah ya kalau dosen jadi dosen pembimbing. Mereka itu mahasiswa itu ada yang bisa pahamnya cepat, ada yang bisa pahamnya lama. Nah itu butuh kesabaran tinggi, apalagi itu dilakukan selama satu semester dan benar-benar private kan itu ya, satu orang seperti itu. Nah apalagi kalau mereka itu tidak bisa memahami bagaimana cara melakukan dasar-dasar penelitian. Nah itu perlu ekstra dan itu nggak jarang butuh pikiran kerja keras dibandingkan kalau mengajar sehari-hari. Jadi memang agak lebih sulit Kelas kita ini termasuk sulit atau mudah? Kelasnya, sih senangnya kalau kelas ini itu rajin datang. Kalau rajin datang itu pasti kan ada yang bisa diserap gitu, minimal 50% yang bisa diserap dari yang diajarkan. Jadi kalau 50% itu kan kalian bisa cari sendiri, bisa dengan baca, bisa dengan cari di internet atau yang lain. Jadi paling enggak 50% dari diajarkan itu bisa diserap. Kalau kelas ini kan rata-rata paling dalam satu pertemuan itu bisa satu yang nggak masuk. Saya sudah perhatikan kalau dalam suatu kelas itu mereka banyak yang masuk, biasanya mereka lebih mudah ini ya, dan kelas ini tuh termasuknya aktif. Jadi ya saya senang sih ngajar kelas ini. Kalau sebelum jadi dosen seperti sekarang, sebelumnya melakukan profesi lain atau kayak jadi asisten dosen juga atau awalnya dari jadi dosen tuh lihat dari lowongan pas kerja gitu. Saya dulu kerja di perusahaan asuransi, di perusahaan asuransi yang multinasional. Tapi sebelum saya nikah, setelah menikah, saya bekerja setahun. Setelah itu saya karena suami saya berpindah-pindah, jadi saya pindah. Tapi ada ada sisi positifnya. Pada saat suami saya pindah, saya bisa ngurusin S2. Pada saat saya ngurusin S2 ini kan saya tetap S1 aja kan saya nggak bisa jadi dosen. Oh, kalau S1 nggak bisa? Nggak boleh, nggak bisa. Kalau dosen itu minum S2, terus terang malah minum S3. Udah mau S3? Iya enggak, saya belum, tapi ada kemungkinan nanti rencananya S3. Sebelumnya sebelum di Jakarta dari mana? Saya dari Jakarta, cuma kan dipindah ke Bandung, dipindah ke Surabaya. Suami saya dipindah. Ya, itu suami. Jadi kalau kayak mengajar, kalau kalian nanti ada manajemen risiko, ngajar mata kuliah manajemen risiko itu memang ada asuransi itu bagian dari manajemen risiko. Jadi karena saya dulu kerja di perusahaan asuransi, sedikit banyak berkaitan dengan penelitian saya dulu. Itu sih yang membuat Ibu nyaman di profesi sekarang jadi dosen. Nyaman karena Atau nggak nyaman? nyaman juga. Gini ya, karena itu lebih suatu pilihan juga, karena kebetulan
merasa dulu pada saat saya bekerja di perusahaan yang lama, karena kerjaan itu perusahaan multinasional itu kan high pressure, dibandingkan dengan dosen itu jauh. Jadi karena saya itu perempuan dan kemudian saya sudah punya anak, jadi saya memilih profesi yang tidak high pressure gitu. Jadi supaya di rumahnya saya nggak stres, karena saya punya anak-anak yang harus saya jaga. Rencana nih mau jadi dosen untuk 10 tahun berikutnya, atau ada rencana pengen jadi pengusaha atau profesi lain? Saya pada saat sebelum jadi dosen itu antara resign saat itu saya juga usaha, tapi sekarang sudah nggak lagi, saya udah capek. Kayak usaha. Nggak, karena kan kemarin COVID itu kan cukup menggerus modal. Jadinya ya udah nggak usah dulu, cari uang lagi aja dulu. Kalau secara pandangan awam kan, dosen dengan guru itu kan agak berbeda. Apalagi kalau dari segi mindsetnya, dosen kan lebih kompleks gitu daripada guru. Yang diajarin pun juga, kalau guru kan anak-anaknya yang masih average ke bawah gitu. Kalau dosen kan yang rata-rata udah dewasa ke atas. Kesulitannya apa sih? Tantangan kesulitan jadi dosen? Apakah ada tantangan tersendiri? Kalau jadi guru itu kan sampai dengan SMA mereka tuh bisa ya marahin siswanya, tapi kalau jadi dosen kita nggak bisa langsung kalau ada kesalahan mahasiswa langsung bisa marahin, nggak bisa gitu, karena berbeda cara menyelesaikan masalahnya antara anak yang masih anak-anak remaja dan kalian yang udah dewasa gitu. Nah itu cara penanganannya beda gitu. Jadi memang kadang-kadang kesulitan adalah kita yang marah, tapi bagaimana caranya kita tidak membuat mahasiswa itu nanti nggak pengen kuliah lagi gitu. Kadang kan mahasiswa anak-anak sekarang gitu, entar kalau dimarahin kita nggak pengen kuliah lagi gitu kan. Kita nggak kita bagaimana caranya anak-anak supaya tetap pengen kuliah lagi walaupun kita kesel gitu. Gimana caranya kita tidak ngomel. Beda ya antara marah dengan ngomel. Kalau ngomel kan ngomong terus kan. Nah, gimana caranya itu tuh yang kadang tuh suka bagaimana cara menahan ngomel kali. Ya, nah itu agak-agak sulit karena kan itu masih hubungan anak saya sendiri dan kemudian mereka itu udah dewasa gitu. Cara penanganannya kan beda, enggak seperti anak SMA. Soal itu emang gimana sih perasaan pertama kali saat jadi dosen? Biasanya melihat mahasiswanya emosinya masih ada perasaan kesel atau pengen ngomel tadi, itu gimana sih perasaannya pertama kali jadi dosen? Saya yang pasti kalau saya maksudnya gini ya, pada saat kita tahu nih ini tidak bisa kita kita lakukan dengan cara ngomel, kita harus cari tahu bagaimana cara mengendalikan emosi kita dulu. Nah kalau dalam Islam itu kalau kita mau mengendalikan emosi, pertama jangan berdiri. Kalau kita lagi keadaan berdiri, kita harus duduk gitu. Kalau saya kan karena saya muslim, saya jadi menerapkan itu. Kalau saya lagi kesel, saya berdiri, pasti saya akan duduk. Kemudian kalau kalau memang masih kesel juga, mungkin saya akan keluar. Kalau di rumah saya bisa langsung tiduran, karena memang seperti itu diajarkan ya. Kalau duduk masih kesel, kita tiduran. Kalau masih kesel juga, ya udah benar-benar tidur. Jadi supaya kita lupa keselnya kita gitu. Tapi kalau di sini ya udah, kalau memang ini ya mungkin keluar aja gitu. Sama nggak boleh tuh kalau kita lagi kesel gitu, jalan-jalan itu pasti tambah kesel gitu. Kalau lagi kesel diri tambah kesel. Makanya kalau saya mungkin kalau agak kesel gitu, saya akan duduk supaya reda emosinya gitu. Ada pengalaman shock terapi pertama kali dosen? Sepengalaman ibu, pernah nggak sih ngomong ke mahasiswa super
diamnya dia, ya maksudnya ya mungkin karena memang anaknya ini yang punya suatu apa namanya harusnya dia punya suatu perlakuan khusus aja, dipanggil nggak jawab gitu. Cuma awalnya kan karena awalnya nggak tahu kan ya, oh ini anak dipanggil nggak jawab, kenapa ternyata dia memang anak yang memiliki kebutuhan khusus kan. Nah itu aja sih apa namanya suka kaget aja, ini kenapa ya kok anak dipanggil nggak jawab. Tapi jadinya saya kenal anak itu gitu karena apa namanya karena ciri khususnya itu gitu. Kemudian ada mungkin ada yang bikin kesel gitu, misalnya tiba-tiba saya ngajar, mungkin dia merasa saya nggak ngeliat, dia keluar gitu keluar taunya pulang lah itu kan ada itu masih bisa gitu iya. di sini dia. Iya, saya lagi ngajar, mungkin dia ngerasanya saya nggak ngeliat kali, ternyata dia pulang. Aduh itu kesel minta ampun. Terus biasanya begitu diapain? Nggak disanksi, mukul, dikurangin nilai atau enggak? Orangnya pasti. Iya. Iya. Terus kalau ada dari ibu sendiri tips untuk orang-orang yang pengen jadi dosen gitu? Pengen jadi dosen, kalau pengen jadi dosen itu pertama harus ikhlas karena jadi dosen itu pertama harus ikhlas karena terkadang orang itu beranggapan kalau jadi dosen karena pendidikannya tinggi ya, beranggapan mungkin penghasilannya tinggi gitu, tapi padahal itu benar-benar perlu proses bertahap. Pertama itu, yang kedua jangan dianggap dosen itu karena pekerjaannya mungkin nggak tidak terlalu high pressure seperti kalau bekerja gitu, tapi yang menjadi menjadi pertimbangan kalau kita menjadi dosen adalah kita itu nggak bisa berhenti belajar, bukan nggak boleh berhenti belajar kalau jadi dosen karena memang ada tuntutan gitu. Jadi memang ada tuntutan untuk pengembangan diri. Jadi kalau anak kita mau jadi dosen ya kita harus siap untuk mengembangkan diri gitu. Misalnya apa ya, misalnya ikut training itu wajib jadi dosen. Saya juga awalnya kaget kita udah jadi dosen ternyata itu wajib dilakukan setiap semester. Terus yang misalnya dulu skripsinya nggak suka buat skripsi, jangan menganggap nggak suka buat skripsi terus jadi dosen. Nanti kalau dosen itu tiap semester buat penelitian kayak skripsi. Iya, tiap semester. Jadi kalau dulu nggak suka skripsi terus mau jadi dosen nggak bisa karena dosen itu setiap semester jadi buat penelitian. Cuma ngajar. Enggak, banyak dosen itu tugasnya ada program masyarakat, ada ngajar. Emang biasanya kalau dosen sendiri butuh asisten tuh buat ngerjain skripsi itu atau? Mungkin kalau dosennya yang kalau di BSI sih nggak ada ya. Mungkin kalau yang itu kalau dosennya itu dia punya punya kegiatan yang tetap lain gitu. Mungkin dia perlu asisten dosen ya untuk ngecek tugas, atau mungkin pada saat dia nggak bisa ngajar, asisten dosennya bisa ngajar. Dan kalau BSI kalau nggak bisa ngajar, dosen lain, dosen juga yang mengajar. Jadi nggak asisten dosen. Ini termasuk dosen yang menurut ibu sendiri masuk dosen yang pas tak ada, maksudnya memang ini ibu gitu atau menjaga citra. Kayak misalkan ya kalau ada yang kesel marah nih, ya marah aja gitu, nggak peduli orang namanya apa di dosen gitu. Marah itu ada porsinya, bukan menjaga citra ya. Gini ya. Nggak perlu yang jaga citra. Kalau saya nggak perlu banget jaga citra, cuma memang kita perlu perlu menahan emosi aja gitu Bu. Jadi bukannya kalau kita menahan emosi bukannya kita menjaga citra, tapi memang kita perlu menahan emosinya, nggak marah-marah gitu, maksudnya nggak diluapkan gitu. Jadi bukan yang menjaga citra. Kalau kayak mungkin yang awal-awal kalian lihat, kalau yang pada saat presentasi itu kadang saya kesel, ini kok sama sih gitu. Nah, bukan kan saya kesel gitu, tapi ya seperti itu dia, maksudnya saya nggak mau ngomel-ngomel yang panjangan gitu, tapi pada saat salah ya saya langsung tegur gitu. Tapi setelah itu ya udah gitu, nggak perlu di ini lagi, nggak perlu di
bermasalah lagi, paling saya ingatin lagi, ini jangan seperti ini, jangan lakuin lagi kesalahan yang seperti ini misalnya gitu. Kan saya lihat mungkin kalau yang kelas ini saya lupa ya di awal-awal itu, karena saya ingat yang mata kuliah makro itu kalau pada saat presentasi awal-awal itu pada salah saya ingat, saya nggak lupa apa kelas ini atau yang mana. Nah itu tuh saya kesel. Kemudian kalau awal mungkin saya nggak terlalu kesel, tapi pas kedua ternyata salah juga. Nah saya mulai kesel tuh gitu, karena yang di awal saya udah kasih tahu gitu, karena kan saya paham kalau yang awal itu mereka agak kurang paham, tapi yang kedua itu masih salah juga. Nah saya tuh udah mulai kesel, gimana kok salah juga. Nah apalagi kalau udah ketiga, nah tambah kesel lagi. Tapi ya harusnya kan saya udah kasih tahu ini nggak boleh salah ini seperti ini, tapi mereka tetap mengulangi lagi. Nah itu kayak gitu tuh saya kesel. Tapi enggak, bukan ngomel-ngomel terus kayak gitu kan. Pertanyaan terakhir, apa pesan ibu untuk mahasiswa di luar sana? Tanpa yang masih maba ataupun yang semester tengah-tengah maupun yang semester akhir lagi skripsi. Pesan saya jangan suka baperan. Kalau dosen itu sekarang saya ngerasanya mahasiswa itu baperan ya. Kalau saya sekarang baperan berbeda dengan kita dulu gitu. Kalau dosen marah pasti dia ada maksudnya gitu. Jadi jangan dianggap saya ngomel-ngomel terus. Nah seperti itu untuk secara keseluruhan. Tapi kemudian untuk yang semester akhir yang skripsi ya, itu saya sering melihat ini dosen susah susah ditemuin misalnya seperti itu. Kalau sakit kalau sakit ya ini aja kan saya pernah lihat itu status di sosmed, gantiin aja ke dosen lain. Nah kalau seandainya ini kalau memang udah diganti, ganti aja sendiri, tapi kan nggak semudah itu gitu. Nah mahasiswa itu seringnya kalau bimbingan udah di akhir-akhir gitu. Nah sedang udah di akhir-akhir mungkin dosennya udah capek ngajar juga, karena saya ngerasakan juga pas udah di akhir-akhir itu bimbingan itu cukup nguras tenaga gitu. Saya setiap semester kalau bimbingan saya sakit gitu, apalagi kalau pas lagi ada bimbingan dan udah waktu itu banyak gitu. Nah itu bisa pulang malam. Nah itu benar-benar nguras tenaga, itu kita bisa sakit gitu. Nah terus kalau sudah sakit dimalumin. Jangan mentang-mentang mau ini udah mau sidang dosennya sakit dan tidak dimalumin, disuruh kasih ke dosen lain dimalumin gitu. Padahal itu dosen kalau kalau mahasiswa sidang itu pasti mahasiswa itu dosennya itu akan melindungi mahasiswanya gitu. Pasti akan bilang ini mahasiswa saya tolong dibantu, pasti seperti itu. Jadi jangan menganggap dosennya itu misalnya galak atau menyusahkan, enggak gitu. Padahal kalau dosen misalnya ini kamu perbaiki yang ini semuanya diperbaiki, itu maksudnya adalah supaya kalian pada saat diuji itu kalian bisa menjawab itu, jangan sampai salah nggak bisa jawab lagi. Jadi semua itu tujuannya untuk melindungi pada saat sidang gitu. Kadang untuk mahasiswa nggak ngerti kalau dosen ini skripsi diperbaiki terus, padahal masalahnya diperbaiki kan nanti kalau pada saat sidang itu nanti kalau salah kasihan dimarahin sama dosen penguji. Sama kan kayak kemarin saya kalian presentasi, nanti kalau kalian di itu kan modal buat nanti kalian semester 3, 4, 5 gitu, 4, 5 sampai dengan skripsi itu baru modal dasarnya aja. Kalau kalian bisa juga bisa, nanti kesannya akan gampang buat cara membuat karya ilmiah. Jadi jangan dianggap dosen itu kalau perbaiki itu menyulitkan. Sebenarnya enggak, cuma pengen kalian tidak susah di akhirnya nanti. Jadi dia dosen itu bantu perbaiki revisi itu supaya para mahasiswanya ntar pada saat sidang bukannya menyusahkan, enggak. Itu dia teman-teman tadi wawancara saya dengan Ibu dosen Tri Lestari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.